warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah sampai pada pertemuan keempat ya, pembelajaran keempat pada semester genap ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Dan tentunya teman-teman juga semangat untuk belajar. Baik, di sini Bu Sofi akan menjelaskan tentang metode harga pokok proses, tapi berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin itu satu departemen, kalau yang sekarang lebih dari satu departemen. Khusus untuk kesempatan ini, Bu Sofi akan jelaskan yang 2 departemen ya. Dengan asumsi yang sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu tidak terdapat BDP awal proses. Kemudian unsur-unsurnya untuk metode harga pokok proses yang lebih dari satu departemen itu, yang pertama, untuk departemen 1 perhitungannya sama kayak yang kemarin, yaitu harga pokok proses satu departemen itu ya, sampai membuat laporannya juga sama. Kemudian yang kedua, untuk departemen berikutnya perhitungannya bersifat kumulatif atau penjumlahan ya, pengumpulan biaya-biaya dari yang sebelumnya juga ditambahkan. Kemudian di sini harga pokok produk departemen setelah departemen 1 meliputi biaya produksi yang dibawa dari departemen 1, yang dibawa di departemen 1 ya, dan biaya produksi departemen setelah departemen 1. Berarti kalau dalam kesempatan ini kan 2 departemen. Berarti ya nanti biayanya itu total biaya produksi yang dibawa dari departemen 1 juga biaya produksi yang ada di departemen 2. Seperti itu. Nah, di sini Bu Safi langsung contohkan nih ya, untuk 2 departemen. Harga pokok proses 2 departemen. Di sini PT Elionasari memiliki 2 departemen produksi, departemen A dan departemen B. Data produksi dan biaya kedua departemen pada bulan Februari 2009 seperti yang ditampilkan di tabel ini. Yang pertama, barang masuk proses. Dimasukkan dalam proses itu totalnya 35 kilo di departemen A. Produk selesai di departemen A, berarti yang selesai dari 35 kilo ini adalah 35.000 kilo. Itu yang selesai 30.000 kilo. Otomatis departemen A itu terdapat BDP akhir ya kan, produk dalam proses akhir sebanyak 5.000 kilo dari pengurangan ini ya. Oke, nah kemudian departemen B, untuk departemen B ini untuk data produksinya ya, otomatis jumlahnya harus sesuai ini. Kan yang masuk ke departemen B adalah 30.000 kilo. Ya kan? Cuman dibagi lagi di sini, ternyata dari 30.000 kilo itu yang selesai hanya 24.000 kilo. Otomatis sisanya 6.000 kilo itu masuk ke BDP akhir di departemen B. Paham ya sampai di sini ya? Yang dikeluarkan pada Februari 2009 ini, otomatis kan biaya produksi ada 3, BBB, BTK, dan BOP. Nah, di sini di departemen A ada semua nih. BBB-nya 70.000, BTK-nya 155.000, BOP-nya 248.000, ya kan? Tapi untuk departemen B sudah tidak ada biaya bahan baku karena di sini sudah diselesaikan semua. Dia hanya ada menambahkan biaya untuk penyelesaian barang itu di departemen B. Dia mengeluarkan biaya BTK dan BOP besar ini. Nah, kita lihat juga nih di sini tingkat penyelesaian BDP akhir. Di sini kan di departemen A ada 5.000 kilo nih, ya kan? Di sini tingkat penyelesaiannya untuk biaya bahan bakunya ternyata sudah terpakai semua 100%. Sedangkan biaya konversi adalah biaya yang terdiri dari apa?
BTK dan BOP. Jangan lupa ya. Jadi kalau di sini terteranya 20%, berarti masing-masing BTK-nya 20%, BOP-nya juga 20%. Nih, gitu ya. Untuk yang 5.000 ini maksudnya tingkat penyelesaiannya itu sudah menghabiskan biaya bahan bakunya 100%, sedangkan biaya konversinya masing-masing 20%. Nah, di departemen B sudah tidak ada lagi biaya bahan baku. Orang yang produk dalam proses akhir aja itu sudah selesai semua biaya bahan bakunya, ya kan? Sudah habis nih, bahan bakunya sudah terpakai semua gitu kan. Apalagi yang produk jadi di departemen A masuk ke departemen B, otomatis sudah tidak menambahkan biaya bahan baku lagi. Tapi di sini di departemen B itu menambahkan biaya konversinya. Untuk BTK-nya 50% dan BOP-nya 50%. Ini untuk tingkat penyelesaian yang ini ya, yang 6.000 kilo itu kurang 50% dan sudah terselesaikan 50% masing-masing BTK dan BOP-nya. Ini hampir sama kayak kemarin yang satu departemen. Kemudian selanjutnya yaitu sebelum kita membuat laporan produksi, otomatis kita harus tahu tentang data produksi, perhitungan unit ekuivalen dan sebagainya, biar nanti langsung dimasukkan aja ke laporan produksinya gitu kan. Yang pertama data produksi, ini untuk departemen A ya, departemen A. Jadi nanti masing-masing, jadi perhitungan departemen A berbeda, laporannya juga sendiri, jurnal yang dibutuhkan juga sendiri. Untuk yang pertama data produksi, untuk departemen A, barang yang masukkan 35.000 kilo, yang sudah jadi di departemen A dan ditransfer ke departemen B itu 30.000 kilo. Yang belum selesai itu 5.000, ya kan? Jadi total ini ya harus, ini kan totalnya produk yang dihasilkan itu otomatis kan ada dua, produk jadi di departemen A dan yang belum selesai gitu kan, yang jadi dimasukkan ke departemen B. Kemudian kita lanjutkan untuk perhitungan unit ekuivalen. Ingat untuk perhitungannya, rumusnya ini ya. Unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikalikan dengan persentase penyelesaiannya. Kita ingat tadi sebelumnya yang ini bahwa tingkat penyelesaiannya ini ya. Berarti produk selesainya 30.000 ditambahkan dengan 5.000 ini ya, BDP akhirnya dikalikan dengan persentasenya. Ketemulah hasilnya seperti ini untuk yang BBB, BTK dan BOP. Persentasenya aja yang membedakan ini ya. 100% untuk BTK-nya 20% dan BOP-nya 20%. Jadi nominal untuk BTK dan BOP-nya unit ekuivalennya sama. Selanjutnya, biaya yang dibebankan di departemen A. Ya, kan di situ ini kita ngambilnya dari mana? Dari soal yang ini. Nih. Ya kan? Oke. Kemudian unit ekuivalennya, untuk mengetahui harga pokok per unitnya, kita bisa ambil dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Ketemulah sekian, ini rupiah ya. Ini dapatnya dari 70.000 dibagi 35.000 hasilnya 2, 155 dibagi 31.000 hasilnya 5 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk perhitungan biayanya, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen B, produk jadi di departemen A ini maksudnya, kemudian kan ditransfer ke departemen B. Berapa tadi unitnya? 30.000 kilo. Kemudian dikalikan dengan harga pokok per unitnya. Kan totalnya adalah 15 rupiah. Kalau ini kan untuk masing-masing unsur biayanya, BBB, BTK, dan BOP. Kemudian ini dikalikan ketemu hasilnya 450.000. Nah, selanjutnya kita juga harus hitung harga pokok produk dalam proses akhir. BDP akhirnya berapa nih? Dapatnya dari mana? Dapatnya ini dari
100% itu persentase penyelesaiannya, 5.000 itu unit BDP akhirnya, 2% ini adalah harga pokok per unit masing-masing unsur biaya. Kalau di sini untuk biaya bahan baku kan harga pokok per unitnya Rp2 gitu ya. Kemudian ini juga sama, BTK-nya persentase penyelesaiannya dikali unit BDP akhirnya dikalikan dengan harga pokok per unit untuk biaya tenaga kerja. BOP juga sama di sini. Ketemulah hasilnya ini untuk biaya untuk harga pokok produk yang masih dalam proses akhir ya kan di departemen A. Jadi total biaya produksi departemen A otomatis ya ditambahkan. Oh, untuk yang barang sudah jadi itu menghabiskan biaya sebesar 450, sedangkan produk yang belum selesai itu sudah mengeluarkan biaya yaitu sebesar 23.000. Tinggal kita jumlahkan seperti itu ya. Kemudian untuk laporan biaya produksi di departemen A, ya ini departemen A, kita tinggal masukkan data produksinya, kemudian biaya yang dibebankan tadi juga sudah kita hitung ya, akhirnya nanti ketemu harga pokok per kilonya di sini berapa. Nah, perhitungan biayanya juga tinggal kita masukkan aja seperti itu. Ini dapatnya ya udah dari perhitungan biaya ini, perhitungan biaya. Kemudian ini juga dapatnya dari ini biaya yang dibebankan yang sudah Bu Safi jelaskan itu ya. Itu untuk laporan biaya produksi di departemen A. Semoga sampai sini bisa dipahamin ya. Ini untuk yang departemen A itu sama seperti yang kemarin kita pelajarin di harga pokok proses satu departemen. Kemudian jurnal yang dibutuhkan di departemen A juga masih sama seperti kemarin, pencatatan pemakaian bahan baku kita catatnya BDP BBB departemen A itu di debit, kemudian persediaan bahan bakunya di kredit. Ya otomatis kan ketika kita pakai bahan bakunya persediaannya berkurang, terus yang bertambah persediaan ini kan nanti dipindahkan ke barang yang mau diproses gitu kan. Makanya akunnya BDP BBB departemen A. Selanjutnya pencatatan BTK juga sama, yaitu BDP BTK departemen A. Jangan lupa ya kalau misalnya departemennya banyak, di sini juga akunnya kita harus jelas departemen mana nih. Nah, untuk nominal ini, nominalnya itu dapatnya dari mana? Dari soal ya, dari soal atau ini nih. Kalau di laporan produksi ini kan dari soal, ya kan? Pencatatan BOP juga sama, BDP BOP departemen A. Kemudian kreditnya berbagai rekening yang dikredit. Selanjutnya, mencatat produk selesai ditransfer ke departemen B. Ini yang produk selesai di departemen A, otomatis kan ditransfer ke departemen B. Nah, angkanya kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari ini. Nih, harga produk jadi yang ditransfer ke departemen B itu kan produk jadinya 30.000 kilo dikalikan dengan 15 rupiah, nominalnya 450. Cuman di jurnalnya kita harus jabarkan 450.000 ini untuk BBB-nya berapa, BTK-nya berapa, dan BOP-nya berapa. Gitu. Caranya gimana? Untuk yang biaya bahan baku kita kalikan dari produk selesainya berapa kilo nih, kan 30.000 kilo dikalikan dengan harga pokok per kilonya. Untuk biaya bahan baku kan Rp2, sedangkan untuk BTK Rp5 dan BOP Rp8. Hasilnya seperti ini. Nah, yang dikredit ini otomatis jika dijumlahkan harus sama dengan nilai yang di debit. Paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya untuk mencatat barang dalam proses akhir. Ya, untuk
barang dalam proses akhir, kita sudah hitung nih untuk masing-masing biayanya. Untuk debitnya, kita masuknya ke persediaan BDP akhir Departemen A. Oh ya, ini kenapa Bu masuknya bukan ke persediaan produk jadi Departemen A? Nah, jadi untuk produk selesai di Departemen A itu akan menjadi bahan baku di Departemen B. Ya, menjadi biaya bahan baku Departemen B. Maka akunnya ini yang membedakan nih dari yang kemarin. Jadi untuk produk selesai di Departemen A tidak dicatat sebagai persediaan produk jadi, tapi dicatat sebagai BDP BBB Departemen B. Jadi ini dianggapnya sebagai biaya bahan baku di Departemen B nanti. Gitu. Sedangkan untuk yang barang dalam proses akhir, pencatatannya tetap persediaan BDP akhir Departemen A. Nominalnya dapat dari mana? Dapat dari ini. Udah kita hitung kan tadi. Ya kan? Perhitungannya gimana tadi? Ini, ya. Yang ini. 10.000, 5.000 dan 8.000 untuk BBB, BTK dan BOP. Ini ya. Semoga sampai sini dipahamin. Untuk yang Departemen A, mulai dari perhitungan, laporan, dan jurnalnya. Selanjutnya Bu Selvi lanjut ke nih. Untuk Departemen B. Departemen B. Tadi produk selesai di Departemen A itu kan nominalnya untuk unitnya sebanyak 30.000 kilo, ya kan? Nah, jadi ini adalah barang yang masuk proses di Departemen B, 30.000 kilo ini. Ternyata nanti di Departemen B itu yang selesai 24.000, yang belum selesai atau menjadi BDP akhirnya 6.000. Baik, selanjutnya yaitu perhitungan unit ekuivalen. Rumusnya masih sama. Sedangkan untuk Departemen B ini perhitungan unit ekuivalennya hanya berlaku untuk BTK dan BOP. Dimana produk selesainya berapa? 24.000 kilo ditambah dengan yang dalam proses 6.000 dikalikan persentasenya masing-masing berapa. Untuk biaya konversi tadi kan 50%, berarti masing-masing BTK-nya 50% dan BOP-nya 50%. Ketemulah unit ekuivalennya sekian. Selanjutnya untuk biaya kumulatif yang dibebankan di Departemen B bulan Februari ya, ini maaf. Yang pertama itu harga pokok dari Departemen A. Yang produk selesai di Departemen A itu kan masuk ke Departemen B. Ya kan, ditransfer ke Departemen B. Tadi total biayanya adalah 450.000 dengan unitnya sebanyak 30.000 kilo. Otomatis harga per unitnya adalah 15 rupiah. Sedangkan untuk biaya yang ditambahkan Departemen B ini kalau yang Departemen A jumlah unit selesainya ya, bukan unit ekuivalennya ini. Sedangkan untuk biaya yang ditambahkan Departemen B itu kan hanya BTK dan BOP. BTK-nya 270 dan BOP-nya 405. Nominal ini dapatnya dari mana? Dari soal yang tadi di awal. Kemudian unit ekuivalen yang tadi kita sudah hitung sebelumnya, yang ini ya. Ketemulah di sini untuk harga per unit atau per kilo di sini untuk di Departemen B unsur biaya tenaga kerja itu 10 rupiah, sedangkan BOP-nya 15 rupiah. Nah, di Departemen B biaya yang ditambahkan di Departemen B itu otomatis untuk harga pokok per unitnya itu 25 rupiah. Jadi total biayanya yang dari Departemen A juga dari Departemen B, inilah yang disebut kumulatif tadi. Itu kita total 15 ditambah dengan 25 jumlah yang ditambahkan, ya kan, sebanyak 40 rupiah.
Untuk biayanya juga kita tambahkan 450 ditambah dengan 675.000 ini. Ini kan jumlah yang ditambahkan ya, tambahkan dengan ini maksudnya. Sampai sini paham ya? Kemudian untuk perhitungan biaya departemen B. Ingat tadi untuk perhitungan biaya ini pasti kita ada dua unsur, produk jadi dan produk dalam proses akhir. Sama di departemen A, tadi kan juga seperti itu ya. Yang pertama, untuk yang produk jadi yang ditransfer ke departemen B, ini produk jadi yang ditransfer ke gudang ya, produk jadi ke gudang produk jadi ini maksudnya. Sebentar pun selfie ganti dulu. Seperti itu ya. Sebanyak berapa unit yang selesai di departemen B, yaitu 24.000 kilo dikalikan dengan keseluruhan harga per unitnya itu berapa? Harga pokok per unitnya Rp40. Dapatnya nilainya segini ya, 960.000. Sedangkan untuk yang produk dalam proses akhir, harga pokok dari departemen A adalah 6.000. Ini nilai unit BDP akhirnya. Unit BDP akhir dikalikan dengan total biaya harga pokok per unit di departemen A. Rp15. Yang ini nih, Rp15 ini. 6.000-nya itu adalah unit BDP akhirnya. Unit BDP akhirnya. Kan tadi yang masuk proses di departemen B 30.000 kilo, 24.000-nya selesai, 6.000-nya belum selesai gitu kan. Nah, sedangkan biaya yang ditambahkan di departemen B itu ada BTK dan BOP, di mana persentase penyelesaiannya masing-masing 50% dikalikan dengan unit BDP akhirnya. Kemudian di sini untuk harga pokok per unit masing-masing unsur biaya BTK dan BOP dapatnya dari mana? Yang ini ya. Yang ini. Oke, paham ya sampai sini ya? Selanjutnya ya jadinya 30.000 dan 45.000 jika dikalikan, kemudian ini ditambahkan semua. Yang di departemen B ini total harga pokok produk dalam proses departemen B sebanyak 165.000. Jadi produk jadinya 960, BDP akhirnya 165. Maka totalnya ini 1.125.000. Sama kan seperti ini? Ya. Selanjutnya untuk laporan biaya produksi di departemen B itu sama aja, cuman yang membedakan untuk data produksinya sama ya. Kemudian biaya yang dibebankan departemen B pada bulan Februari 2006 ini, yang pertama harga pokok dari departemen A yang 30.000 kilo itu, yang produk jadi dari departemen A itu sekian, ya kan? Totalnya 450. Terus harga pokok per kilonya Rp15. Kemudian yang ini yang ditambahkan, ini dapatnya dari mana? Dari soal, ya kan? Untuk per kilonya ini dapatnya dari perhitungan tadi, perhitungan setelah dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, jadi total biaya kumulatif di departemen B itu adalah sekian dengan harga pokok per kilonya Rp40. Nah, perhitungan biaya ini kita tinggal masukkan aja seperti yang tadi ini. Ya kan? Yang Bu Sofi jelaskan ini. Nggak masukkan di sini. Sama. Oke, semoga bisa dipahamin ya. Selanjutnya, jurnal yang dibutuhkan di departemen B. Ini di departemen B ya.
Ini departemen B. Mencatat penerimaan produk dari departemen A. Tadi kan yang masuk dari departemen A ke departemen B itu sebanyak 30.000 kilo dengan nominalnya ini 450 ini kan. Nah, jadi pencatatan penerimaan produk dari departemen A itu sama dengan mencatat produk selesai di departemen A yang ditransfer di departemen B. Yang mana Bu Safi tunjukkan? Jadi yang ini nih. Nah, yang ini mencatat produk selesai ditransfer ke departemen B. Nah, jadi ini masuk lagi di pencatatan jurnal departemen B, yaitu mencatat penerimaan produk dari departemen A. Ya. Penerimaan masuknya dia ke BDP, BBB, departemen B. Sedangkan biaya-biayanya dari departemen A. Ya kan? Selanjutnya pencatatan BTK ini dapat dari soal ya, kan untuk penambahan biayanya di departemen B itu hanya BTK dan BOP. Ini masih sama pencatatannya BTK dan BOP. Selanjutnya untuk mencatat produk selesai ditransfer ke gudang produk jadi nih ya. Nah, karena di sini 2 departemen, otomatis selesai di departemen B, udah produknya selesai, masuk ke gudang produk jadi, nggak diproses lagi, ya kan? Makanya untuk produk selesai ditransfer ke gudang, di departemen B ini, produk jadi yang selesai di departemen B ini, masuk ke persediaan produk jadi akunnya. Ya. Selanjutnya untuk biaya-biayanya, sama seperti yang kita mencatat di departemen A, itu sebenarnya kita sudah hitung yang ini 24.000 kilo dikali 40 rupiah untuk total harga pokok per unitnya. Cuman kita harus cari per masing-masing unsur biaya. Dapatnya dari mana? Nih, ini yang produk jadinya dikalikan dengan harga pokok per unit untuk yang BBB. BBB ini kan yang dari departemen A, total biaya dari departemen A. Total harga pokok per unit dari departemen A. Sedangkan yang ini dapatnya setelah kita hitung di departemen B. Yang ini, yang Bu Safi tunjukkan lagi. Nih loh. Kan ini harga pokok dari departemen A itu kan dianggapnya sebagai bahan baku di departemen B, ya kan? Makanya BBB-nya kita pakai nominal yang ini, BTK-nya nominal yang ini, dan BOP-nya nominal yang ini. Tinggal kita kalikan, maka hasilnya ini harus sama dengan yang di debit. Oke, terakhir yaitu mencatat barang dalam proses akhir, masuknya ke persediaan BDP akhir departemen B. Nominalnya sudah kita hitung tadi, yang ini ya. Ya kan? Untuk BBB-nya itu 90.000, BTK dan BOP-nya 30 dan 45.000. Oke, baik. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan Bu Selvi. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas, jangan diem aja, tanya ke gurunya. Kalau misalnya dirasa nggak mau tanya ke guru, setidaknya tanya ke teman yang lebih bisa, jangan diem aja ya, karena ini nanti untuk selanjutnya ada tingkatan-tingkatannya lagi. Kemarin kita satu departemen, sekarang sudah dua departemen. Besok gimana kalau di tengah jalan produknya ada yang hilang atau rusak, ya kan? Kemudian nanti gimana kalau misalnya ada BDP awalnya, dan BDP awalnya itu nanti kita menggunakan metode apa,
ya kan, metode rata-rata, FIFO atau LIFO, itu nanti berbeda lagi perhitungannya. Jadi Selfie harap, ayo, kalau misalnya masih ada yang kurang paham, tanya ya, jangan diam aja. Baik, semoga teman-teman semua tetap semangat untuk belajar dan stay healthy ya di rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.